Ya, jumpa lagi dengan saya, Haji Muhammad. Baiklah, dalam kesempatan Okedum kali ini, dalam pusaran kasus suap oleh Bupati Panajam Pasir Utara, Abdul Gofur Mas'ud. Nah, pertanyaannya begini, benarkah dalam kasus ini ada aliran dana suap yang masuk ke Partai Demokrat? Tapi sebelumnya, saya ingin menyampaikan, ya semoga kita semuanya ini senantiasa diberikan kesehatan, bisa terus menyuarakan kebenaran dan kritikan yang bersifat konstruktif. Jadi bukan hanya sekedar nyinyiran belaka. Apalagi fitnah atau argumentasi-argumentasi yang sifatnya ini hanya destruktif. Ya, kalau soal fitnah dan hoax, biarkan saja itu menjadi urusan atau ranah dari gerombolan para kadrun. Ya, baiklah, saya akan membahas yang pertama dulu soal pemanggilan Andi Arief oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Jadi, Andi Arief ini dipanggil untuk dimintai keterangan terkait dengan kasus dugaan suap Bupati nonaktif Panajam Pasir Utara, yaitu bernama Abdul Gofur Mas'ud. Tapi sayangnya ya, pada saat surat pemanggilan pertama dikirimkan, ternyata Andi Arief ini tidak memenuhi panggilan KPK. Nah, tahu tidak? Lucunya, alasan dia tidak memenuhi panggilan KPK tersebut lantaran surat yang dikirim oleh pihak KPK ini katanya belum diterima, coba. Nah, ini kan aneh sekali. Masa ya, ngirim suratnya ini salah alamat. Nah, padahal kalau kita melihat di Twitternya ya, gaharnya ini minta ampun seorang Andi Arief ini. Nah, giliran dipanggil oleh KPK untuk dimintai keterangan, kok malah alasannya belum menerima suratnya, coba. Ya, ini sekedar informasi saja. Selain menjadi bupati, Abdul Gofur Mas'ud ini juga menjabat sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Balikpapan. Abdul Gofur ini ditangkap oleh pihak KPK saat berada di lobi sebuah mal di Jakarta Selatan setelah berbelanja. Nah, salah satu barang bukti yang diamankan oleh KPK ini berupa uang tunai sebesar 1 miliar rupiah. Kasihan sekali kan Abdul Gofur ini, jauh-jauh datang ke Jakarta bawa uang. Lah kok malah diciduk oleh KPK, coba. Nah, selain uang tunai sebanyak 1 miliar rupiah, ada juga uang berupa saldo sebanyak 447 juta rupiah yang disimpan di rekening bank atas nama Nur Afifah Balkis. Nah, Nur Afifah Balkis ini menjabat sebagai Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan. Dia ini juga sebagai kader termuda dari Partai Demokrat. Nah, kemudian muncul dugaan bahwa uang yang dibawa saat ke Jakarta itu akan diserahkan kepada Andi Arief. Makanya pihak dari KPK ini perlu meminta keterangan dari Andi Arief soal aliran dana tersebut. Apakah benar ada kaitannya? Kalau memang nggak ada kaitannya ya, ngapain juga harus takut untuk memberikan penjelasan? Bener gak? Kan itu logikanya. Ya, asal tahu sajalah soal aliran dana ke Partai Demokrat ini bukan rahasia umum lagi. Sebelumnya, Angelina Sondak ini juga pernah mengaku bahwa Partai Demokrat menerima 20% dari setiap proyek yang ada. Hal itu dilakukan saat Demokrat dulu masih menjadi partai penguasa. Dan tidak lama kemudian ya, Demokrat ini suaranya kemudian hancur karena dihantam badai korupsi berjamaah yang dilakukan oleh para aktor iklan katakan tidak pada korupsi. Sangat luar biasa sekali kan. Nah, tapi balik lagi soal Andi Arief, perlu diketahui bahwa dia ini merupakan Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu DPP Partai Demokrat. Dia juga ini diketahui menjabat sebagai Wasekjen Partai Demokrat. Jadi kalau dilihat dari jabatan yang diemban oleh Andi Arief ini, maka dia ini bukanlah kader yang biasa. Bukan kader yang ecek-ecek kalau menurut saya. Dia ini punya peranan yang sangat kuat dalam struktur kepengurusan Partai Demokrat yang dipimpin oleh AHY saat ini. Selain itu, dalam algoritma jejak digitalnya, Andi Arief ini juga pernah tersandung dalam kasus narkoba. Masih ingat kan kasus narkoba yang dialami oleh Andi Arief ini? Pada bulan Maret tahun 2019 lalu, dia pernah ditangkap oleh pihak kepolisian di sebuah hotel bersama seorang perempuan. Nah, saat dilakukan tes urin ya, ternyata Andi Arief ini benar-benar positif narkoba. Bahkan yang lebih lucunya adalah saat dilakukan penangkapan, ternyata ditemukan juga kondom bergerigi, coba. Luar biasa sekali kan. Nah, saya kira demikian dulu opini singkat Okedum kali ini. Pesan saya buat Partai Demokrat,
Katakanlah tidak pada korupsi. Ya, saya pikir itu tidak lupa saya ingatkan, jaga terus NKRI.